Halo warganet yang budiman, kembali lagi bersama kami di Kritizen Media. Harus cari sungai mandi di Sungai Nganjuk itu. Nanti kau jadi tokoh besar. Ayo, siapa yang mau jadi presiden? Hari ini ada kabar gembira untuk kita semua, khususnya buat Anda yang punya cita-cita jadi pejabat, menteri, atau presiden, tapi malas belajar, malas bikin partai, dan modal pas-pasan. Lupakan semua tips sukses dan seminar motivasi berbayar yang mahal itu. Karena Presiden Prabowo Subianto baru saja membocorkan cheat code atau jalur mandiri paling instan untuk menjadi tokoh besar di Indonesia. Caranya apa? Mandi malam-malam di Sungai Nganjuk. Iya, Anda tidak salah dengar. Saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk pada Sabtu, tanggal 16 Mei tahun 2025, Pak Presiden berseloroh kalau Nganjuk itu rajin melahirkan tokoh besar. Jadi, triknya adalah kita harus kungkum alias berendam di Sungai Nganjuk malam-malam biar nggak kelihatan wartawan. Luar biasa ya. Ternyata kunci sukses memimpin negara berpenduduk 270 juta jiwa ini bukan lewat visi misi yang rumit atau debat berjam-jam di TV. Kuncinya cuma satu, tahan dingin dan punya stok sabun yang cukup di Sungai Jawa Timur. Bisa kita bayangkan setelah berita ini viral, besok pagi Sungai Nganjuk bakal langsung macet total. Bukan karena banjir kiriman, tapi karena antrean ribuan orang bawa gayung, handuk, dan pakai pelampung bebek. Berharap keluar dari air langsung otomatis jadi anggota DPR. Bahkan mungkin Google Maps sebentar lagi harus membuat rute khusus. Rute tercepat menuju kursi RI 1. Silahkan belok kiri ke sungai terdekat. Tapi Pak Presiden juga mengingatkan, mandinya harus malam-malam biar nggak ketahuan wartawan. Ini tips yang sangat taktis. Tapi masalahnya Pak, kalau malam-malam berendam di sungai, bukannya ketemu wartawan, kita malah takutnya ketemu siluman buaya. Atau minimal pulang-pulang bukan jadi tokoh besar, tapi malah jadi masuk angin. Ya namanya juga guyonan politik kelas atas. Di saat rakyat pusing mikirin biaya hidup, untung saja presiden kita punya selera humor yang menyegarkan. Kita doakan saja, semoga air sungai di Nganjuk tetap bersih. Jangan sampai niatnya mandi biar jadi presiden, pas nyemplung malah hanyut ke bawah arus. Waduh. Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Berita selanjutnya masih datang dari momen peresmian Museum Ibu Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Seperti kita tahu, nilai tukar rupiah belakangan sedang asyik rebahan hingga menyentuh angka 17.600 per dolar Amerika Serikat. Angka yang sangat estetis dan tinggi ya pemirsa. Namun Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dengan cepat menenangkan kita semua. Beliau meminta publik jangan lebay, jangan dikit-dikit meramal Indonesia mau kolaps atau keos. Dalam pidatonya, Presiden mengeluarkan sebuah teori ekonomi mutakhir yang belum pernah diajarkan di Harvard maupun MIT. Beliau bilang, rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Pangan aman, energi aman, Indonesia masih oke. Sebuah tamparan keras untuk para pengamat ekonomi berkacamata tebal. Betul juga ya pemirsa. Buat apa kita pusing memikirkan kurs greenback? Toh kalau Anda pergi ke warung Empok Ijrah di pelosok desa untuk beli gorengan, Anda bayar pakai rupiah, bukan pakai fotokopi paspor Amerika. Jadi, mari kita bedah logika jenius ini secara santai. Beli tempe pakai rupiah, aman. Beli bensin pakai rupiah, aman. Kedelai impor buat tempe naik karena dolar. Itu cuma ilusi optik para importir yang kurang piknik. Harga iPhone dan MacBook meroket. Tinggal ganti pakai sabak atau daun lontar aja, lebih ramah lingkungan. Kesimpulannya pemirsa, pelemahan rupiah ini sebenarnya adalah konspirasi kaum urban yang kebanyakan nongkrong di kafe estetik. Selama ayam di kampung masih bertelur dan singkong masih tertanam di tanah, Wall Street boleh runtuh, tapi warteg kita tetap teguh berdiri.
Pesan moral hari ini, berhentilah melihat aplikasi finansial di ponsel Anda. Perbanyaklah mencangkul di sawah, karena di sana $1 tetap tidak ada harganya dibanding 1 ikat bayam. Itulah tadi rangkuman berita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!